Kementerian SDM membuka peluang revisi harga batu bara untuk kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation yang digunakan oleh PLN. Wacana tersebut muncul seiring meningkatnya biaya operasional penambangan batu bara yang saat ini mencapai sekitar 8 hingga 12%, sehingga dinilai semakin membebani pelaku usaha tambang. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia membuka peluang revisi harga batu bara untuk kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation yang digunakan oleh pembangkit listrik PLN. Wacana tersebut muncul sering meningkatnya biaya operasional penambangan batu bara yang saat ini mencapai sekitar 8 hingga 12%, sehingga dinilai semakin membebani pelaku usaha tambang. Bahlil menyebut bahwa pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan PLN sebagai pembeli dan perusahaan tambang sebagai pemasok. Ia menegaskan bahwa pengusaha tidak seharusnya dipaksa menjual batu bara dengan harga yang terlalu rendah hingga berpotensi menimbulkan kerugian. Saat ini Kementerian SDM masih menghitung berbagai dampak yang mungkin timbul jika harga batu bara DMO direvisi. Perhitungan tersebut dilakukan untuk memastikan kebijakan yang diambil tidak merugikan PLN, namun tetap memberikan ruang usaha yang sehat bagi perusahaan tambang. Nah, ini yang kita lagi cari solusinya. Tapi secara yang lainnya nggak ada masalah. Pak, masih akan ada pemadaman Pak? Insya Allah nggak ya. Harga DMO udah mulai masalahnya nggak Pak? Harga DMO kan 70 loh. Akan ada revisi nggak masalahnya untuk pemadaman? Karena kan Bapak waktu di DPR ada sebut itu. Oh iya, untuk medium ini kan SR-nya sudah dari 8 sampai 12%. Kos produksinya kan udah tinggi. Jadi kita juga harus membijaksanai agar teman-teman pengusaha juga jangan juga dibeli dengan harga yang sangat murah. Kalau beli harganya rugi, nggak mungkin juga. Karena pengusaha juga kan harus jaga agar mereka tidak rugi. Lagi kita menghitung plus minus agar PLN-nya juga tidak dirugikan dan pengusahanya juga tidak dirugikan. Bahlil menambahkan bahwa pihaknya telah membentuk tim khusus untuk mengawal pengadaan pasokan batu bara bagi PLN. Tim yang melibatkan PLN, Inspektorat Jenderal Kementerian SDM, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang dibentuk guna mengatasi kendala pasokan batu bara kalori sedang. Selain itu, tim akan memastikan distribusi berjalan lancar, transparan, dan tepat sasaran hingga ke pembangkit listrik. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Kembali bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa. Pemerintah Indonesia menyambut baik kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Badan Pengelola Investasi dan Antara, Rosan Ruslani, menilai kesepakatan ini akan berdampak pada harga minyak dunia dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Rosan optimis kesepakatan damai ini akan menjadi momentum penting bagi iklim investasi di Indonesia, sehingga ekonomi Indonesia bisa terus tumbuh. Dan kita harus optimis ke depannya perekonomian kita akan berjalan baik, berjalan maju, apalagi tadi sampaikan juga dengan kesepakatan dari Presiden Trump dan juga pemerintah Iran, harga minyak juga tadi sampaikan sudah menurun di bawah 80, dan harapannya ini juga akan memberikan sentimen yang positif terhadap perekonomian kita. Bank Indonesia menilai ketidakpastian ekonomi global masih akan berlanjut meskipun Amerika Serikat dan Iran telah mencapai kesepakatan sementara terkait penyelesaian konflik di Timur Tengah. Menurut Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, dampak konflik yang berlangsung sejak akhir Februari 2026 tersebut telah mengganggu produksi, distribusi, serta rantai pasok perdagangan dunia sehingga menekan prospek pertumbuhan ekonomi global. Peri memastikan BI tetap mewaspadai proses negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran yang masih berpotensi berkembang secara dinamis. BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 hanya mencapai 3%, sementara inflasi dunia meningkat menjadi sekitar 4,4%. Dengan tekanan global tersebut, respon kebijakan suku bunga BI Rate diharapkan akan semakin mendorong kepercayaan investor pada perekonomian domestik. Pertama, tentu saja respon kebijakan yang terus kita perkuat dari Bank Indonesia. Kedua, sinergitas dengan pemerintah yang semakin kuat. Tentu saja gejolak global
yang meskipun masih sangat dinamis telah sedikit mereda dan insya Allah dengan berbagai langkah ini dan nilai tukar kita akan bergerak semakin kuat, semakin stabil mengarah kepada fundamental. Dan ini tentu saja akan terus kita lakukan karena dinamika global itu masih tidak pasti, kita masih terus waspada, terus kita perkuat langkah-langkah, termasuk yang hari ini kita umumkan, BI rate naik 25. Pemerintah mendorong penguatan peran Bank Himbara dalam penerapan sistem ekspor satu pintu untuk komoditas SDA. Langkah tersebut diharapkan membuat Himbara memiliki peran besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah mendorong penguatan peran Bank Himbara dalam mendukung kebijakan ekonomi nasional melalui berbagai kebijakan. Salah satunya melalui penerapan sistem ekspor satu pintu untuk komoditas SDA dan pengelolaan devisa hasil ekspor. Menurut Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, kebijakan ekspor satu pintu dan penyaluran devisa hasil ekspor melalui Bank Plat Merah tersebut membuat Himbara memiliki peran besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan yang diambil pemerintah, terutama tentunya harapan beliau dengan adanya kebijakan misalnya ekspor satu pintu, kemudian devisa hasil ekspor yang seluruhnya melalui Himbara, maka Himbara mempunyai peran yang besar untuk mendorong perekonomian nasional. Pemerintah berharap Himbara dapat menjalankan perannya secara optimal sebagai agen pembangunan dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah. Jakarta, John Cahyani, Damar Rizky Yulianto, IDX Channel. Di tengah kebijakan moneter yang semakin ketat untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, pertumbuhan kredit perbankan justru menunjukkan penguatan. Bank Indonesia mencatat pertumbuhan kredit sebesar 11,5% secara tahunan pada Mei 2026, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 9,98%. Gubernur BI Peri Warjio menyampaikan bahwa tren pertumbuhan kredit perbankan tetap solid dan diharapkan mampu mendukung penguatan ekonomi nasional ke depan. Berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi menjadi pendorong utama dengan pertumbuhan tertinggi mencapai 21,95%. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan kredit sepanjang 2026 tetap terjaga pada kisaran 8 hingga 12%. Pertumbuhan kredit perbankan tetap kuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Kredit perbankan pada Mei 2026 tumbuh sebesar 11,51% year on year, 11,51% year on year. Lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan pada April 2026 sebesar 9,98%. Berdasarkan kelompok penggunaan, perkembangan ini didukung oleh kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi yang pada Mei 2026 masing-masing tumbuh sebesar 21,95% year on year, 8,09% year on year, dan 5,89%. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan kredit 2026 tetap terjaga pada kisaran 8-12%. Prospek ini didukung oleh masih besarnya fasilitas pinjaman yang belum digunakan undisbursed loan sebesar 2.575 triliun rupiah, 2.575 triliun rupiah atau 22,41% dari plafon kredit yang tersedia.